Selamat selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai statistika yaitu terkait dengan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Beserta nanti ada istilah-istilah data berkelompok. Nanti kalian akan tahu. Nah, saya tekankan ada beberapa cara ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Di mana ada salah satu contoh soal. Contoh yang pertama, itu kalian diberikan data tinggi badan, tidak selalu tinggi badan ya, pokoknya data acak nanti diberikan. Ini contohnya data pengukuran tinggi badan 40 siswa. Seperti berikut ini. Jadi ada yang tingginya 158, 139 itu diacak ya, teracak datanya sebanyak 40 siswa di sini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut ya. Jadi disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya bagaimana? Ayo kita lihat bersama-sama. Pertama, cara untuk menyusun data acak tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah yang pertama, menentukan daerah atau daerah jangkauan atau rentang atau ring. Biasanya kita simbolkan dengan huruf R. Itu diperoleh dari X max kurang X min. Apa itu X max? X max itu adalah data terbesar. Namanya aja maksimal ya. Kemudian X min. Apa itu X min? Itu adalah data terkecil. Ya, jadi tinggal dikurangi aja. Data terbesar kurang data terkecil. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas. Kita simbolkan dengan huruf K. Itu banyak kelas diperoleh dengan cara rumus Stargess. Ini rumus Stargess namanya ya, yaitu K, yaitu banyak kelas, sama dengan 1 tambah dalam kurung 3,3 kali log N. Nah, di mana N itu, apa sih N itu? N itu adalah banyaknya data. Ya, di yang tadi itu adalah banyaknya siswa ya, sama saja. Kemudian lanjut menentukan panjang interval kelas. Kita sepakati simbolnya adalah P. Jadi rumusnya itu adalah rentang atau jangkauan yang tadi kamu dapatkan dibagi dengan banyak kelas. Ini hati-hati nanti. Ini semua pembulatan ya. Pasti tidak bulat nanti hasilnya, tapi kita bulatkan nanti ke atas. Ini juga sama, nanti dibulatkan ke atas. Di mana R adalah jangkauan, rentang, atau ring. K itu adalah banyak kelas. Ya. Setelah itu, setelah kamu dapat data nomor 1, 2, dan 3, maka kita akan menentukan data-data dalam interval kelas. Yang pertama, kelas pertama dimulai dari data terkecil sampai dengan data berikutnya sesuai dengan panjang kelas yang kamu dapatkan di sini. Begitu seterusnya. Kemudian menghitung frekuensi. Frekuensi dihitung dengan bantuan sistem turus ya, kayak waktu pemilihan ketua kelas misalkan, kan ada sistem turus ya, garis-garis yang seperti itu ya. Kemudian baru kita lanjutkan dengan penyelesaian contoh yang pertama yang tadi. Penyelesaian yang ini ya, soalnya ini. Kita lanjut, carilah jangkauan atau rentang ring. Kita akan cari sekarang. Ringnya berapa? X max kurangi X min. Cari data terbesar. Berapa? Ibu lihat data terbesarnya adalah 177. Apa benar atau salah? Coba dicek sama-sama di sini ya. Benar enggak? Data terbesar atau angka paling tinggi itu 177. Ini ya, saya dapatkan ini 177. Kemudian data terkecil berapa? 120, benar enggak? Coba kita cek. 120, ada enggak lagi yang paling kecil? 119 ada? Enggak ada ya, itu yang terkecil. Tinggal dikurangi. Jadi 177 kurang 120 sama dengan 57. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan mencari
banyak kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, di mana N adalah banyak kelas, yaitu 40. Nanti jangan bingung dari mana dapat log 40, bisa dicari dari kalkulator ya. Jadi kita dapatkan 1 tambah 3,3 kali log 40, di mana log 40 itu adalah 1,60 ya. Jadi tinggal kalikan dulu, baru nanti ditambah. Setelah ini dikalikan dapat 5,28 ya. Ditambahkan dengan 1, jadinya kan dapatnya 6,28. Nah ini 6,28 karena dia bentuk desimal, jadi kita bulatkan pembulatan ke atas. Jadi 6,28 itu kita bulatkan ke atas. 6 lebih saja lagi dikit, udah kita bulatin 7 ya. Jadi 7. Kalau misalkan 8,35, berarti kita bulatkan menjadi 9 ya. Misal 5,12, ya 6 ya. Jadi seperti itu. Sehingga gampang menentukan panjang interval. Lalu kita tentukan panjang interval sama dengan R per K. R-nya kita dapat 57, kemudian K-nya kita dapat 7. Jadi kita bagi 57 bagi 7, itu sama dengan 8,14. Kita bulatkan, 8,14 dibulatkan menjadi 9 ya, jadi pembulatan ke atas. Data sudah kita dapatkan, sekarang menuju ke mencari interval kelas pertama dulu. Interval kelas pertama itu dimulai dari data terkecil. Data terkecil berapa tadi? Ini lihat, 120. Berarti mulai dari 120. Sampai berapa? Nah, kenapa 128? Karena panjang kelasnya 9. Kan panjang kelasnya 9. Jadi bisa dihitung. Hitung jari pun bisa ya. Mulailah dari 120. Jadi ada 9 data di dalam setiap kelas interval, yaitu mulai dari 120, 120, 121, 122, sampai dengan ada 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sampai 128. Sehingga interval kelas pertama itu 120 sampai 128. Itu interval kelas pertama. Kemudian kita bawa sekarang, itu baru data-datanya diperoleh. Sekarang kita bawa ke tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ingat dibuatlah seperti ini dulu. Turus ini hanya membantu kalian ya. Turus hanya membantu untuk menentukan frekuensi. Jadi interval kelas ini diisi di sini, bentuknya seperti ini kurang lebih tabelnya ya. Nanti turus nggak usah diisi, boleh. Kalau udah bisa menentukan frekuensinya berapa. Mulai dari kelas pertama. Ini kan ada 7 kelas ya. Banyak kelas ada 7 kelas. Berarti harus ada 7 ini ke bawah. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kelas. Kemudian panjang interval ada 9. Panjang interval itu ini. Dari 120 ke 128. Itu ada 9 angka lah anggap, atau 9 data di sini. Itu namanya panjang interval ya. Ini sama semuanya, 9 juga, ini juga harus 9. Cuman ini hati-hati, ke bawah ini adalah banyak kelas. Jadi kalau 138 sampai 146, lanjutannya berapa ya? Yuk, berapa ya? 104, berapa? 7 ya, karena 146 udah ada di sini. Sampai berapa? Sampai berapa kira-kira? Coba dihitung. 147, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 150. Ya. Jadi lanjut lagi. Berapa di sini? 156 ya. Sampai berapa? 56, 157, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 164. Ini ada 9 angka ya. Lanjut berapa ya? 165. Sampai berapa? Karena ini sudah diketahui pasti 173. Coba aja.
165, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 173. Jadi komplit semuanya ya. Ini sudah benar. Ya, jadi kelas pertama sampai dengan kelas ke-7. Sekarang pertanyaannya pasti ada pertanyaan, Bu, nilai tertingginya kan terbesarnya kan 177. Ini kok 182? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting 177 data terbesarnya sudah masuk ke kelas terakhir. Tuh ya, jadi jangan mempermasalahkan itu. Yang penting data terkecil itu harus dimulai dari kelas pertama. Dah, bisa dipahami ya? Jadi kita mulai mencari frekuensinya sekarang. Lihat data sekarang. Caranya belajar menggunakan turus ya. Bagaimana sih? Nah, lihat data. Sekarang datanya dilihat. Kan ada angka berapa itu? Mulai dari 158. Kita coret dulu. 158. Di mana diisi 158? Di mana letak 158 ya? Oh, ternyata di antara ini di kelas 5 ya. Di sini 158. Kita isi di sini ya. Jadi di sini diisi 100 di sini ya. 158 itu letaknya di sini. Jadi kita coret 1 ya. Seperti itu namanya turus. Lanjut. Berapa lagi? Kita ke bawah ya, ke bawah aja lah. Kita ke bawah aja. 145 kita coret dulu. Ini kita cari. Di mana 145 letaknya? Kita buat lagi 145. Oh, letaknya di kelas ketiga 145. Coret lagi 1. Ya, seperti itu. Kemudian udah lanjut 100 berapa ini? 166. Kita coret 166. Di mana letaknya 166? Oh, kelas ke-6 ya. 166 kan di sini ya. Ini 165. Pasti ada 166. Coretlah 1. Dah, lanjut. 100 berapa? 36. 136 letaknya di mana ya? 136. Oh, letaknya di sini ya. Jadi kita garis satu lagi. 136 letaknya di sini. Lanjut 129. 129. Coret 129 di mana letaknya ya? 129. Oh, di sini ya. Nah, jadi di sini dia letaknya. Sehingga seterusnya sampai dengan data yang terakhir ini ya. Ini semuanya di data masukkan ke sini sehingga nanti dapat frekuensi ya. Misalkan sudah habis misalkan semuanya diisi. Nah, lihat ini garis-garisnya ada berapa misalkan ini kan ada 2 garis, 2 diisi seperti itu ya, diangkakan ya. Silakan nanti buat sendiri, buat di buku catatannya. Nah, itu caranya untuk membuat tabel dari data acak ya, ingat dari data acak jika diberikan data seperti ini. Begitu caranya mencari tabel distribusi frekuensi. Nanti ini diisi. Nanti dicek apakah benar 40 jumlahnya sesuai dengan soal, sesuai dengan banyaknya data. Ini soalnya kan 40 siswa, ada 40 data. Benar enggak 40? Kalau dijumlahkan di sini enggak dapat 40 berarti ada yang kekeliru ya, ada yang salah mungkin di sini turusnya. Jadi seperti itu cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi jika diberikan data acak ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami.